yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas izinnya kita dapat berkumpul dalam acara kuliah dosen praktisi dengan tema pendekatan psikologis dalam penanganan penyalahgunaan zat dari teori ke praktek. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan kita terkait dengan zat adiktif mulai dari pengertian hingga penanganannya. Topik ini tentunya sangat menarik. Karena itu, mari kita mengikuti dengan antusias. Sebelum acara kita mulai, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari Ibu Sumi Lestari selaku Ketua Departemen Psikologi. Dengan hormat kepada Ibu Sumi, dipersilahkan. Baik, matur nuwun Bu Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu narasumber kita, Ibu Citra Safitri, MPSI Psikolog. Beliau ini adalah psikolog klinis di Balai Besar Rehabilitasi BNNG, Ibu Nggih, leres nggih. Matur nuwun Ibu sudah berkenan rawuh dan juga sharing pengalaman kepada kami. Yang saya hormati dan banggakan rekan-rekan dosen yang telah menginisiasi kegiatan pada pagi hari ini, khususnya di sini adalah Bu Bona, Bu Yunita, Bu Kata sambutannya. Ratri, gitu ya. Nah, Ih, kemudian juga eh, yang saya cintai dan banggakan teman-teman mahasiswa semuanya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa karena dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul dalam kegiatan kuliah dosen praktisi ya untuk pagi hari ini dengan tema pendekatan psikologis dalam penanganan penyalahgunaan zat ya dari teori hingga praktek. Nah, kita ketahui bersama bahwa penyalahgunaan zat ini merupakan salah satu tantangan besar dalam dunia kesehatan tentunya, khususnya adalah kesehatan mental dan juga kesehatan masyarakat. Nah, fenomena ini tidak hanya berdampak pada individu pengguna saja, namun juga terhadap keluarga, komunitas, dan juga pada tatanan sosial yang lebih luas lagi. Nah, oleh karena itu perlu adanya pendekatan yang holistik gitu ya dan berkelanjutan dalam penanganannya. Nah, hari ini teman-teman semuanya berkesempatan untuk belajar bersama, ahlinya tentunya gitu ya, bagaimana implementasi pendekatan psikologis dalam membantu proses pemulihan dan juga penyalahgunaan zat. Nah, saya berharap nanti teman-teman dalam kegiatan ini mampu memperkaya keilmuan dan memiliki gambaran secara konkret bagaimana penanganan penyalahgunaan zat di masyarakat itu seperti apa, gitu ya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini dan khususon kepada Ibu narasumber yang telah meluangkan waktunya serta kepada teman-teman semuanya, teman-teman peserta yang telah antusias dalam mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, gitu ya, dapat memberikan kebermanfaatan yang sebesar-besarnya. Dan sebelum saya akhiri, izinkan saya berpantun terlebih dahulu ya. Bunga mawar tumbuh di taman, harumnya sampai ke seluruh penjuru. Ilmu hari ini bukan sekedar ucapan, terapkan di praktek demi masa depan yang baru. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sumi Lestari yang telah memberikan kata sambutan. Baiklah, selanjutnya kita akan memulai acara kita. Izinkan saya menyampaikan CV dari narasumber kita, yaitu Ibu Pradipta Citra Safitri, MC Psikolog. Beliau merupakan lulusan S1 dan juga S2 program profesi psikologi klinis dewasa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Saat ini beliau merupakan psikolog klinis ahli pertama Balai Besar Rehabilitasi BNN RI dan juga sebagai Associate Psychologist di Tiga Generasi dan Manda Center. Selanjutnya dipersilahkan kepada Ibu Pradipta Citra untuk memaparkan materi dan berbagi pengalaman terkait penanganan penyalahgunaan zat. Kepada Ibu Pradipta Citra, dipersilahkan. baik, terima kasih Ibu
Yunita atas perkenalannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang saya hormati Bu Dr. Sumi Lestari. Salam kenal Ibu. Lalu juga yang belum disapa ini Bu Bona. Saya juga ingin menyapa rekan-rekan mahasiswa ini luar biasa jumlahnya ternyata ya. Salam kenal teman-teman semuanya dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya bersama teman-teman semua di sini ya. Kita akan belajar bersama, berdiskusi gitu ya. Lebih lanjut tentang penanganan psikologis tadi ya sudah disampaikan terkait gangguan penggunaan zat gitu ya. Nah, baik ini eh, kita langsung saja barangkali ya. Mohon izin untuk materinya, apakah eh, boleh di-share dari eh, tim panitia? Ini apakah sudah bisa? Tentang Bu Citra kami koordinasikan dengan tim ya. Baik, Ibu. Citra mau share sendiri atau mau dibantu share Kita kan? tolong di-share, Ibu Bona. Oh, oke Kebetulan di oke. sini aku belum bisa share screen ya, karena sebenarnya belum. Oke, oke. Sebentar. Iya, Tunggu sebentar ya, Mas. Sudah terlihat ya? baik. Terima kasih. Oke. Sampaikan kembali ya, untuk bahasan kita hari ini adalah tentang pendekatan psikologis dalam penanganan penyalahgunaan zat, termasuk yang sudah mengalami gangguan ya, gangguan penggunaan zat. Nah, mungkin teman-teman juga udah sedikit banyak lah ya, pasti dari mata kuliah apa psikologi abnormal gitu ya, udah belajar juga gitu ya tentang gangguan penggunaan zat gitu ya. Nah, dari teori yang sudah sama-sama dipelajari, nanti kita lihat juga di eh, prakteknya gitu ya, di kehidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari yang juga saya biasa alami gitu ya, sebagai rutinitas itu seperti apa ya. Oke, next. Nah, kita pertama-tama sama-sama lihat dulu nih, sebenarnya masalah narkoba di Indonesia tuh kayak apa? Karena kalau udah gangguan penggunaan zat, kita kenalnya istilahnya kan narkoba gitu ya. Nah, seperti apa sih ya masalah narkoba di Indonesia? Oke, next. Sorry sebentar. Suaranya ada yang bocor ya, teman-teman boleh di silent dulu. Baik, nah jadi pada tahun 2023 BNN gitu ya, kami di sini BNN itu punya pusat penelitian
ya, pusat penelitian ini, pusat penelitian dan data ini ya melakukan survei kira-kira angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu seperti apa. Nah, hasilnya itu menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba 1 tahun terakhir pakai, jadi dalam tahun terakhir yang menggunakan narkoba itu gitu ya, yang usianya 15 sampai 64 tahun itu ada sekitar 3,3 juta penduduk Indonesia gitu ya. Nah, selanjutnya juga dilihat gitu ya angka prevalensi pada mereka yang pernah menggunakan narkoba seumur hidupnya, lifetime prevalence gitu ya. Pada usia yang sama 15 sampai 64 tahun. Nah, diketahui gitu ya, ada 4,2 juta penduduk Indonesia. Nah, bisa dilihat di sini bahwa hitungannya kalau dibandingkan mungkin ya sekian ratus juta penduduk kita kok kesannya gitu ya mungkin sekilas kayak ya itu kecil kayaknya gitu ya. Nah, padahal ini tetap gitu ya, tetap adalah jutaan manusia gitu kan ya yang menyalahgunakan narkoba gitu ya atau pernah sepanjang hidupnya menggunakan narkoba yang perlu menjadi perhatian mengingat dampaknya ya, dampaknya yang luar biasa. Kalau pimpinan di BN itu menyampaikan bahwa wah gitu ya, ini sudah bisa sampai gitu ya menyebabkan Kenapa harus saya, kematian Mas? pada akhir ya gitu kan ya dampaknya gitu. Belum lagi dampaknya secara ekonomi gitu ya. Nanti kita lihat sama-sama secara sosial lebih lanjut gitu ya, Dan aja termasuk langsung ke atas. psikologis juga dan biologisnya. Jadi luar biasa gitu ya Ada dari kayak penduduk kita ini cek. akan menghadapi resiko tadi yang kaitannya Hmm? dengan kondisi Ini masuk mid tau. biopsikososialnya. Nah, next. Tahu. Baru masuk kebetulan. Nah, selanjutnya kita lihat apa sih itu narkoba ya. Next. Jadi kalau kita ngomongin narkoba, ya narkoba ini Baru anu. kita akan membahas 3 terminologi gitu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang narkotika, selanjutnya kita akan membahas psikotropika, gitu ya, dan termasuk juga zat adiktif lainnya, gitu. Jadi dalam narkoba sebenarnya ada 3 terminologi ini di dalamnya. Untuk BNN atau Badan Narkotika Nasional, penanganannya itu di narkotika dan psikotropika, ya. Sedangkan Kementerian Kesehatan menangani zat adiktif lainnya gitu ya, rokok, alkohol ya, yang bukan narkotika, bukan tergolong psikotropika juga seperti itu. Dan istilahnya biasanya kalau di Kementerian Kesehatan istilahnya nafzah gitu. Jadi eh, ini perbedaan istilah saja yang sebenarnya kurang lebih pembahasannya pada intinya sama. Oke, kita lihat sebenarnya apa itu narkotika. Jadi narkotika itu adalah zat atau obat yang sifatnya bisa alami, memang langsung ya kan diperoleh dari tanaman, nggak ada apa namanya pengolahan lebih lanjut gitu ya, atau juga sifatnya bisa jadi ini asalnya sintetis gitu ya, bukan dari tanaman langsung yang masih murni gitu ya. Nah, narkotika ini mengubah daya pikir seseorang, daya ingatnya, daya konsentrasinya, persepsi, ya, kognisi berarti masuk ya, perasaannya dan juga perilakunya gitu ya, menyebabkan gangguan kesadaran, bisa jadi ada penurunan kesadaran seperti itu, dan menimbulkan ketergantungan gitu. Jadi pengen lagi gitu ya. Nah, berbedanya definisi dari psikotropika. Next, di psikotropika itu ini zat atau obat sama ya, samanya tuh ada yang alamiah tadi ya ataupun sintetis. Tapi dia bukan narkotika yang berhasil psikoaktif. Jadi biasanya ini contohnya tuh obat-obatan yang biasa diberikan oleh dokter misalnya gitu ya. Nah, tapi ada khasiat psikoaktifnya ya. Khasiat ini eh, bisa bereaksi melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, sebelumnya tahun 97 itu aturan terkait narkotika dan psikotropika itu dipisah gitu ya undang-undangnya. Kemudian tahun apa namanya 2009 sorry, itu digabung aturannya. Jadi ketika misalnya BNN gitu ya membahas tentang psikotropika ya sebenarnya di undang-undang yang sama gitu ya. Makanya akhirnya rehabilitasi
apa namanya pemberatasan gitu ya ketika ada mungkin penangkapan dan lain sebagainya juga tetap menggunakan undang-undang sama gitu ya. Jadi kalau ngomongin narkoba di BNN itu juga berarti ada narkotika dan psikotropikanya gitu dari undang-undang yang tadi ya yang terbaru di tahun 2009. Nah, kalau zat adiktif lainnya, ini zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Samanya sama yang lain nih, zat-zat ini menimbulkan ketergantungan. Kayak rokok gitu kan ya, alkohol. Nah, biasanya gimana penanganannya gitu ya, Kementerian Kesehatan gitu. Yang kemudian jadi leading sektornya gitu ya. Kalau di narkoba tadi sih, ini tugas dan fungsi dari BNN. Next. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tadi ya, yang tahun 2009 ini tentang narkotika, ya mungkin teman-teman juga sering dengar nih kalau misalnya ada press release dari kepolisian, termasuk narkotika golongan satu, nah kayak gitu-gitu. Nah, ini tuh penggolongan yang sering teman-teman dengar tadi mungkin ya di berita. Penggolongan narkotika ini ya ada tiga. Yang pertama, narkotika ini hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi dia nggak digunakan untuk terapi kesehatan gitu. Dia nggak dipakai, cuma buat ilmu. Dan potensinya untuk menyebabkan ketergantungannya sangat tinggi. Contohnya ganja, sabu-sabu gitu. Jadi karena tadi ya golongan satu, maka resikonya secara hukum juga yang paling besar gitu. Ya. Nah, lanjut lagi ke golongan dua. Kalau golongan dua ini bisa ya digunakan dalam tujuan pengembangan ilmu pengetahuan gitu ya. Bisa juga digunakan dalam terapi medis hanya saja sebagai pilihan terakhir ya. Nah, dan sama juga mempunyai potensi tinggi. Kalau yang golongan satu sangat tinggi, yang ini potensinya tinggi gitu ya untuk mengakibatkan tergantungan. Contohnya misalnya apa? Morfin gitu ya. Morfin digunakan dalam kedokteran tapi pilihan terakhir gitu. Apalagi yang istilahnya mungkin kalau teman-teman suka dengar berita-berita tentang penggunaan narkoba di Amerika, dengar fentanyl, misalnya gitu ya. Nah, itu obat-obat tuh yang memiliki rasa sakit, nyeri gitu kan ya. Nah, selanjutnya yang golongan ketiga. Golongan ketiga ini eh, tadi di slide sebelumnya kita bisa lihat golongan ketiga ini sebenarnya juga punya gitu ya, punya bisa dikatakan di slide golongan penggunaan zat kita bisa lihat lagi maaf sebelumnya. Iya, terima kasih. Nah, yang golongan tiga ini eh, berhasiat juga, gitu ya, bisa digunakan tadi tuh ya untuk apa namanya terapi kesehatan, boleh juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tapi potensi ketergantungannya ringan, gitu ya. Misalnya kodein obat-obat yang apa namanya biasa kita konsumsi untuk obat batuk, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ditanya teman-teman pernah nggak pakai narkoba ya? Kita pernah gitu ya. Pernah tuh dalam artian apa? Kandungannya digunakan dengan sesuai gitu ya. Terkaitannya sama obat-obatan ya yang kita konsumsi mungkin dari dokter misalnya gitu ya atau beli di apotik gitu ya. Sebenarnya kita menggunakannya tapi dalam dosis yang memang sesuai anjuran gitu. Yang jadi masalah adalah kita ketika kita menggunakannya di luar resep dokter gitu ya gitu. Dosisnya itu jadinya uh, bisa jadi kan kita jadi nggak ada panduannya karena asal aja gitu konsumsinya kecenderungannya bisa berlebihan gitu. Itu yang disalahgunakannya tuh di sisi itu ya. Karena sebenarnya yang golongan tiga ini kita juga ada kandungan itu yang kita konsumsi dari obat-obatan yang sehari-hari mungkin kita dapat gitu ya dari resep dokter misalnya gitu. Termasuk juga mungkin teman-teman yang ada yang kontrol rutin ke psikiater, itu kan juga menerima ya obat-obatan tadi tuh yang jenis psikotropika, cuma disalahgunakan. Disalahgunakan dosisnya gitu ya, frekuensinya, berarti kan di dalam dosis itu. Oke. Selanjutnya, nah ini penggolongan juga narkotika hanya saja berdasarkan efeknya teman-teman. Kalau tadi kita lihat dari konteks hukumnya, penggolongan narkotika
seperti apa gitu ya. Nah, ini selanjutnya penggolongannya itu berdasarkan efeknya. Yang pertama kita lihat stimulan nih. Nah, stimulan itu ya, contohnya adalah sabu. Ini sering banget teman-teman ya dengar gitu kan ya, karena termasuk dari hasil tadi, survei tadi, memang ini salah satu zat yang juga cukup banyak ya digunakan di Indonesia. Nah, sabu ini karena stimulan, efeknya itu dia justru merangsang ini kita, saraf pusat, sistem saraf pusat kita, gitu ya, membuat kita justru jadi aktif banget, malah nggak bisa tidur, gitu ya. Klien-klien yang eh, pernah saya temui, gitu ya, dengan kategori penggunaan yang sudah berat, gitu ya, mereka bisa tuh 2 hari, 3 hari nggak tidur, gitu, ya. Abis itu baru kayak tidur mulu kerjaannya karena efek zatnya udah habis gitu ya, udah nggak intoksikasi lagi zat, jadi udah habis efek zatnya tuh kayak gitu misalnya ya, efek stimulan. Nah, terus ada juga yang depresan. Nah, kalau depresan ini justru dia menurunkan ya, menurunkan tadi si saraf pusat kita kerjanya diturunkan, justru malah kita jadinya itu cenderung malah tidur terus, misalnya gitu ya, bawaannya kayak tenang tanda kutip ya, gitu ya. Eh, gitu. Mereka bilangnya relax, misalnya gitu ya. Nah, jadi obat-obat tidur termasuk misalnya alkohol gitu kan ya. Walaupun kesannya tadi efeknya bisa menenangkan, bisa apa, mereka bilangnya bisa lepas dari masalah apa segala macam gitu kan ya. Cuma tetap kenapa tadi pakai tanda kutip, ada nanti ya kita bahas juga dampak-dampak buruk yang justru lebih berbahaya gitu ya. Dan efek tadi hanya sementara aja sebenarnya ya. Nah, selanjutnya ada lagi nih kategorinya berdasarkan efeknya ini. Yang ketiga ada halusinogen. Halusinogen itu menimbulkan hayalan gitu ya. Kalau konsumsi ganja misalnya gitu ya, LSD. LSD itu yang digambar itu. Jadi si zatnya ditempel di lidah gitu ya. Terus juga mushrooms. Mushroom tuh dari kotoran sapi gitu ya. Nah, itu tuh menimbulkan hayalan gitu, seolah-olah mereka lagi berkelana gitu ya, sementara ke dunia hayalnya itu misalnya gitu. Dan berdasarkan efeknya ini sebenarnya kalau mau dibuat lebih rinci ini macam-macam juga gitu ya. Ada yang berdasarkan 7 kategori, 6 kategori gitu ya. Ini kita lihat secara umum aja ya. Eh, efeknya terbagi berdasarkan efeknya terbagi dalam 3 ini. Nah, teman-teman, sekarang ini ya lagi marak sebenarnya zat psikoaktif baru ya, atau istilah kerennya tuh New Psychoactive Substances ya, atau NPS. NPS tuh di atas itu. Jadi eh, kita akan sama-sama bahas sedikit ya tentang NPS ini karena memang ini lagi juga perlu menjadi perhatian ya. Kalau yang Izat saat ini mungkin udah sering dengar gitu ya, NPS ini semoga bisa jadi tambahan informasi baru juga buat teman-teman. Nah, next tentang NPS ini ya. Jadi eh teman-teman, si NPS ini ya menjadi kemudian perhatian ya, menjadi perhatian yang cukup besar saat ini karena memang si zatnya ini tuh efeknya itu jadi belum diketahui secara persis gitu. Jadi ketika ditangani itu memang pada akhirnya eh, akan lebih sulit dibandingin yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya tuh udah ketahuan, oh kira-kira efeknya begini, nanti kalau sakaunya begini gitu ya. Kalau new psychoactive substances atau MPS ini tuh masih belum diketahui seberapa parahnya gitu ya. Jadi untuk penanganannya juga jadi lebih sulit ya. Dan ini tuh si NPS ini eh banyak kemudian digunakan dengan istilah-istilah yang kayak kesannya bukan narkoba gitu. Misalnya obat-obatan herbal kah, garam mandi gitu. Kalau istilah-istilahnya ya, bath salt yang kayak gitu. Jadi nyaru gitu sama istilah yang mungkin ya nggak tergolong zat gitu ya gitu. Nah, di Indonesia sendiri ada 172 NPS yang sudah ditemukan dan beredar gitu ya. Hanya saja ada 5 sih yang masih belum kemudian masuk ke dalam undang-undang. Artinya untuk kemudian mendapat konsekuensi hukum bagi para penggunanya memang masih dalam proses gitu. Contoh-contohnya ada tembakau gorila, sinte, teman-teman. Nah,
Mungkin juga udah pada sering dengar kalau ini ya di berita ya, gitu ya. Jadi tembakau gorila ini tuh eh, efeknya ya itu kalau klien ceritanya adalah efeknya tuh kayak dadanya berat banget gitu rasanya gitu kayak ada yang nindikin gitu. Itu berat banget gitu ya. Terus flaka ini banyak didengarnya sih zatnya dipakainya di Amerika ya. Bisa menimbulkan kayak efek zombie gitu kan ya. Sampai kemudian dia kayaknya pengen nyakitin dirinya kayak gitu. Terus juga ada fentanyl, fentanyl tadi udah dibahas. Ini juga bikin kayak penurunan kesadarannya juga luar biasa gitu ya. eh Selanjutnya ada kratom sama ketamin. Nah, kratom sama ketamin ini belum masuk undang-undang, teman-teman, gitu ya. Walaupun udah digolongkan oleh BNN ini sebagai NPS. Jadi hati-hati ya teman-teman untuk kemudian ketika ditawari zat-zat yang nggak jelas gitu ya, nggak jelas sumbernya pakai istilah-istilah yang mungkin juga kita kayaknya baru baru dikenal gitu ya. Nah, hati-hati juga mengingat ini tadi ya istilah-istilahnya tuh kok nggak keterkesan kayak narkoba gitu ya. Jadi udah pasti kalau yang jelas dari tenaga kesehatan gitu ya yang memang sudah terpercaya gitu ya kalau perlu terapi-terapi kalau misal ditawarin nggak ada apa namanya logo mungkin BPOM kayak gitu ya legal gitu secara pemerintah jangan sampai diterima gitu ya sama teman-teman. Oke, next. Nah, tadi kita bisa melihat ya bahwa penggunaan zat ini walaupun kata yang menggunakan, kata para penyalahguna gitu ya, pecandunya ini ada efek katakanlah tadi ya, oh bisa rileks, bisa masalah hilang gitu ya. Nah, sebenarnya ada dampak-dampak yang luar biasa yang diam-diam menggerogoti gitu ya, diam-diam belum muncul ke permukaan gitu. Nah, yang pertama dari segi dampak fisik ya, dari dampak fisik ya, secara biologisnya coba kita bisa ngelihat dampaknya saja. Kini di sini survei ini paling hmm, banyak nih gangguan penglihatan, mata merah misalnya, kayak gitu ya. Terus juga kalau kami juga sering bertemu sama yang mempunyai masalah pernafasan gitu ya, TBC gitu. Yang apalagi yang sabu ya, TBC misalnya kayak gitu ya. Eh, jadi bisa dilihat bahwa dampaknya dari mulai penciuman gitu ya sabu tuh kalau misalnya mereka suka kayak pilek-pilek gitu gitu ya kan terus ke pernafasan untuk sabu gitu kan ya yang khas terus ada bisa ke pencernaan juga ya kan apalagi kalau yang konsumsinya obat-obatan yang masuknya lewat mulut ya maksudnya jadi oral gitu kan gangguan saluran kemih gangguan sistem reproduksi juga ada yang mengalami. Nah, selanjutnya ada dampak psikologis. Next. Nah, kalau dampak psikologisnya, ini kita lihat ada tuh paling banyak apa? Gangguan pola tidur. Kayak tadi, kalau misalnya yang pakai sabu, gitu ya, itu berubah pola tidurnya, gitu kan ya. Gitu. Jadinya kelihatannya kok aktif banget. Wah, mau dikasih tugas apa aja tuh kayaknya kok dikerjain semua gitu ya. Stamina kerjanya meningkat gitu, bisa begadang misalnya gitu ya. Nah, tapi ya gitu, nanti kesannya 2-3 hari gitu ya. eh Bisa tahan gitu ya nggak ngantuk ya habis itu jadinya drop banget kondisinya secara fisik nah jadi pola tidurnya tuh berubah ya bisa jadi nantinya itu malam gitu ya para pekerja ya, beberapa tuh menggunakannya juga untuk tadi begadang misalnya ya. Jadi malam tuh bisa bisa nggak tidur gitu kan ya nah paginya misalnya jadinya ngantuk malah tidur ya kan pola tidurnya nanti juga pas mereka beberapa ada yang ketika gejala putus zatnya itu memang masih dibantu untuk kemudian ritme tidurnya itu seperti kita pada umumnya ya gitu.
Nah, terus juga ada yang masalah nafsu makan. Nah, ada juga yang nafsu. Jadi kalau dibilang, wah kalau misalnya make ada yang bilang nanti bisa nurunin berat badan, nggak juga gitu ya. Ada yang nafsu makannya jadi berlebih gitu. Ya, ada yang nafsu makannya justru berkurang. Jadi kalau misalnya mereka masuk eh di Balai Besar Rehabilitasi gitu ya untuk rawat inap itu awalnya kurus nanti pas sudah menjelang pulang mereka bahkan gak menjelang pulang ya lewat 1 bulan tuh udah ngerasa sis beratnya udah naik nih gitu ya kami di sana pakai istilahnya brother sama sister gitu buat para pendamping konselor staff-staff di sana gitu ya jadi mereka suka nyampein sis iya nih gimana kabarnya udah naik beratnya ada yang kayak gitu atau orang tuanya gitu ya pada ngeliat wah iya beratnya udah naik gitu kan ya. Nah, itu juga jadi biasanya indikator juga mereka rasanya udah lebih fit gitu ya secara kesehatan. Nah, selanjutnya ada yang mengalami juga kecemasan, ada ketakutan berlebih, panik gitu ya. Ada kasus juga untuk melukai diri itu juga ditemui memang gitu ya, yang riwayat ataupun pada saat rehab gitu ya. Nah biasanya eh, yang demikian itu juga akhirnya dual diagnosis karena ada apa namanya penyakit yang mentally ya gangguan kejiwaan lain selain sih gangguan penggunaan zatnya gitu. Jadi seperti juga pada mereka klien-klien yang ada gejala psikotik gitu ya, ada halusinasi, senyum sendiri, terlihat bicara sendiri. Nah, itu juga apa namanya bisa jadi memang ada penggunaan zat gitu ya yang kemudian mencetus si gejala psikotiknya gitu. Jadi itu juga ditemui. Nah, kalau konteksnya misalnya di Balai Besar Rehabilitasi BNN, selama masih kemudian bisa menjalani program yang ada, aktivitas yang diberikan, biasanya tetap bisa tuh ngikutin program. Kalau misalnya lebih berat, biasanya lebih cocoknya gitu ya ke rehabilitasi yang kemudian ada di rumah sakit gitu. Misalnya di Bogor ada Rumah Sakit Marzuki Madi, di Malang juga kalau nggak salah ada ya gitu ya. Nah, jadi lebih intens gitu kan untuk penanganan psikiatrisnya gitu. Eh, yang paling saya ingat kasus ada klien yang memang datang dan selama proses wawancara itu kelihatan gitu ya bagaimana kemudian eh, ide pikir waham-wahamnya gitu ya yang tidak tepat gitu kelihatan sekali gitu ya karena ternyata pas gali lebih lanjut memang penggunaan sabunya sudah bertahun-tahun ya gitu udah dari remaja gitu ya nah apalagi kalau misalnya dari keluarganya ada yang juga punya riwayat riwayat masalah psikiatris ya gitu ya itu juga semakin meningkatkan potensi ya ada riwayat psikiatris ditambah lagi menggunakan zat ya keluhan psikiatrisnya makin semakin tinggi kemungkinannya untuk muncul gitu. Depresi depresi juga ada gitu ya teman-teman ya kaitannya gitu ya. Terus tambahannya juga agresivitas yang pakai sabu kayak sabu itu agresivitasnya juga kenceng gitu ya apalagi yang penggunaannya sudah berat. Jadi kita bisa lihat dampak ke psikisnya ini juga luar biasa ya, teman-teman ya, dari level yang katakanlah masih ringan, ya gejala psikisnya ini dampak psikis di luar si ketergantungan itu sendiri ya. Ringan sampai kemudian itu tadi ada gejala-gejala psikotik yang dialami demikian. Nah, selanjutnya dampak sosial. Oke, sosial ekonomi, sorry, nggak sosial ekonomi boleh ekonomi dulu nih, teman-teman ya. Saya ingat banget waktu saya masih tugasnya di Kalimantan Selatan gitu ya, Banjarmasin di layanan rawat jalan BNN di sana. Itu ada klien yang kemudian di eh, minta gitu ya untuk dibawa nih sama petugas BNN minta bantuan gitu ya keluarganya karena sudah sampai mau bakar rumah orang tuanya gitu. Karena penyebabnya apa? Ketika dia minta uang gitu ya dan orang tuanya tahu keluarga tahu bahwa itu untuk menggunakan zat itu ditolak gitu ya. Nah, jadi bayangkan bahwa mereka itu memang
secara ekonomi itu udah habis-habisan banget karena dia sendiri udah nggak bisa kan ya membeli, akhirnya mengandalkan orang tua gitu ya. Ada juga yang diam-diam jual ya kayak gini, jual menggadaikan gitu buat keluarga, dan itu bikin keluarga stres banget gitu ya. Jadi akhirnya keluarga juga eh, pada akhirnya ya secara psikis juga eh, ter apa ya terdampak ya gitu ya, karena juga apa namanya, mereka secara ekonomi ya tanpa disadari mungkin nggak tahu gitu ya buat apa, akhirnya juga kepake tuh uangnya gitu, atau diem-diem ternyata ada yang seperti itu juga, ternyata udah di digadaikan kok, ah, uang saya nggak ada gitu ya. Ada yang sampai ketahuan mencuri sama keluarganya, kebetulan anak sama istrinya yang tahu gitu ya. Nah, ya bapaknya, jadi bapaknya yang make gitu kan. Jadi akhirnya konflik gitu, dilaporin sama keluarganya gitu ya. Nah, ada juga memang beberapa yang menjadi kurir gitu. Jadi nggak sekedar make tapi juga jadi kurir. Kurir buat apa kalau nggak buat make lagi uangnya, atau memang uangnya ini juga memang untuk menghidupi gitu. Klien-klien yang perempuan gitu ya. eh Ada yang kemudian eh, menjual narkoba juga selain make, karena misalnya apa, pacarnya gitu ya, pacarnya make gitu ya. Misalnya perempuan-perempuan di wilayah yang kalau yang saya temui memang jadi tempat peredarannya, misalnya di Jakarta Utara gitu ya, kalau di Jakarta misalnya kayak gitu ya, memang wilayahnya ya bisa satu gang tuh bandar gitu. Jadi eh, para katakanlah masyarakat gitu ya yang tinggal di situ gitu kan ya, jadi memang akhirnya secara langsung papasan gitu kan ya, gitu ya, berinteraksi gitu. Jadi ada beberapa yang juga terlibat dalam peredaran gitu ya. Awalnya jadi pacarnya, dari pacarnya bantuin ya kan si bandar ini jualan dan juga pakai juga gitu. Karena misalnya apa, kalau yang perempuan tuh misalnya karena dikenalkan sama pacarnya gitu kan ya, ayo pakai bareng gitu kan ya, untuk sama-sama fun misalnya kayak gitu. Ada unsur apa namanya, ya sebagai bentuk eh katakanlah karena lu sayang sama gue gitu kan ya, gitu, ikutin deh ini gitu, ah saya mau ya karena saya sama sama dia, diajak ya udah, ayo ayo aja, apalagi katanya kan promosinya selalu enak, promosinya ini dampaknya enak, bisa ngilangin stresnya misalnya kayak gitu. Atau enggak ada juga yang gratis dulu, nah gitu ya, gratis dulu deh tapi habis itu bayar gitu ya, berdampak kan, jadi secara ekonomi uangnya ada yang habis-habisan ya gitu. Ada yang apa namanya, sampai akhirnya kehilangan pekerjaan juga ya. Jadi penghasilannya juga dari mana gitu ya. Oke, dari dampak ekonomi demikian. Lanjut ke dampak sosial. Nah, sosial ini eh banyak yang dijauhin sama teman-temannya ketika tahu gitu ya. eh Dia make. Ada juga yang akhirnya walaupun udah ikut rehab dan keluar gitu ya, udah pulih, tetap stigma itu nggak bisa lepas. Dan jadi kekhawatiran mereka juga yang mau pulang rehab gitu ya, gimana ya nanti kalau misalnya eh di kampung saya pada tahu ada yang pejabat di satu desa gitu ya, ya ketua RT RW gitu direhab tapi dia nggak bilang ke warganya gitu ya, maksudnya kayak kenapa dia nggak ada karena dia direhab tuh enggak gitu. Jadi memang potensinya ya nantinya ya itu khawatir mungkin dikucilkan, dijauhin ya, dimusuhi. Dampak sosial dibully nih buat remaja yang khas adalah kalau nggak make misalnya ya kan, itu diledekin nggak keren misalnya gitu ya. Jadi memang dampak sosialnya ini luar biasa juga buat mereka ya, baik saat masih menggunakan maupun setelah sebenarnya itu, karena stigmanya ini juga kencang buat mereka gitu ya, dan nggak cuma dari masyarakat ya, bahkan dari keluarga sendiri ada yang nggak percaya gitu, ada yang keluarganya kalau bisa dilama-lamain deh di tempat rehab misalnya kayak gitu, kalau misalnya ada acara keluarga diumpetin dulu deh misalnya gitu ya. Jadi dampak sosialnya luar biasa juga teman-teman. Oke, next.
Nah, tadi kita udah sama-sama bahas ya kan, mulai dari definisinya, ya kan, penggolongannya, ya kan, dampaknya si narkotika gitu ya. Terus tahapannya gimana sih kalau sampai orang maksudnya ketergantungan. Nah, jadi awalnya coba-coba yang tadi dibilang ada yang nawarin dengan iming-iming bisa memberikan dampak positif, bisa bikin kerja enak, kerjanya semangat, apalagi yang sering dibilangin ngilangin stres gitu ya. Nah, ada juga yang dipaksa ya kan biar bisa diterima sama gengnya. Oke, pakai ini gitu. Ada yang gratisan juga tadi. Udah tuh dicoba akhirnya. Dari coba mungkin sekali, ada yang kemudian misalnya lanjut tuh masih ketemu nih teman yang sama misalnya gitu ya. Akhirnya jadinya apa? Tiap ketemu dia jadi make. Ketemunya temen nongkrong ini tuh apa tiap weekend. Nah, akhirnya tiap weekend kalau kumpul sama teman-temannya dia make ya gitu. Ada juga yang situasional misalnya karena tahu tadi ini dampaknya bisa bikin gue kerjanya nih jadinya bisa begadang nih. Ya udah deh tiap kali gue harus begadang gue make gitu ya. Atau tiap kali ada masalah gitu ya. Kayak buat ngatasin rasa-rasa nggak nyamannya, emosi-emosi yang nggak nyamannya ya dipakai. Nah, akhirnya dari yang tadinya coba-coba udah mulai rutin tuh kan tiap weekend, tiap kali ada masalah, ya kan sampai akhirnya karena proses tadi ya ketergantungannya, ya kan faktor juga eh, itu psikisnya misalnya biologisnya juga misalnya tadi ya udah sistem sarafnya juga udah terpengaruh akhirnya kan lanjut tuh intensif ya berulang-ulang secara rutin sampai akhirnya kena dampaknya yang tadi sudah disampaikan ya kan hingga akhirnya jadinya mulai ketergantungan gitu mulai tiap minggu gitu kan ya sampai ada yang tiap hari. Oke, next. Nah, kategorinya sebenarnya pengguna narkotika itu seperti apa? Jadi ada korban, ada penyalahguna, ada pecandu. Kalau korban penyalahgunaan tuh dia nggak sengaja makainya karena tadi dibujuk atau dipaksa. Ada cerita unik juga waktu saya eh di Kalimantan Selatan, ada keluarga omnya gitu dia habis pakai sabu, masih ada sisa kayak di botol buat bongnya gitu tuh masih ada airnya. Airnya otomatis terkandung dong si sabunya itu ya. Nah, terus omnya ini lagi benerin motor gitu ya, ada sepupunya main dan aus, sepupunya masih kecil gitu ya. Dan keminum gitu dikira itu air biasa. Ya akhirnya mabuk lah katakanlah gitu ya. Hai lah dia gitu kan ya akhirnya keluarganya bawa ke BNN. Jadi di konteks itu adalah anak ini jadi akhirnya jadi korban. Misalnya gitu. Atau ketika ada yang maksa ya kan, temennya dipaksa untuk make padahal dia sebenarnya nggak mau. Pacarnya nih maksa ya kan buat make akhirnya dia mau nah ya pacarnya ini kan akhirnya maksa tuh yang jadi korban apa ya misalnya pacarnya ini yang tadi merasa dipaksa kan jadi korban gitu ya penyalahguna ya tadi orang yang menggunakan narkotika kalau ini dengan sadar ya memang oke mau deh gitu ya walaupun awalnya ditawarin dibujuk gitu ya tapi kalau udah ada ah ya udah deh mau deh penasaran nah gitu ya dia jadi penyalahguna kalau udah jadi pecandu yang sudah mengalami ketergantungan tadi ya yang sudah berulang-ulang kali secara rutin gitu ya dosisnya juga meningkat gitu ya nah itu dikatakan sebagai pecandu. Nah, terus kalau udah tadi mengalami ketergantungan gitu ya, atau adiksi gitu ya, berarti ngalamin apa sih sebenarnya gitu kan orang tersebut, individu tersebut ya. Jadi teman-teman kalau Nida ini eh, menyampaikan gitu ya, bahwa adiksi zat adalah penyakit otak kronis dan kambuhan gitu. Jadi ini memang satu penyakit ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang direhab itu sebenarnya kayak misalnya ada orang yang kena apa? Kena diabetes gitu ya misalnya gitu ya. Kena apa? Asam lambungnya naik. Kayak gitu dia punya penyakit gitu ya yang perlu dibawa otomatis kan ke instansi kesehatan ya. Jadi kalau ini penyakit otak kronis karena bisa berlangsung bertahun-tahun. Saya
ketemu paling tua itu umurnya 63 tahun. Ya, dia makainya itu dari sejak dia nggak usia lanjut, dewasa lah, dewasa nggak remaja deh kalau nggak salah waktu itu ya. Gitu. Ada juga yang makainya tuh udah di usia-usia 50 segala macam. Gitu. Ada juga ketemu sayanya juga udah umurnya mau hampir 60 gitu. Karena dikerjain, dia suka nongkrong sama anak-anak muda di kampungnya. Dia bilang bahwa narkoba ini apa obat kuat kayak gitulah kurang lebih gitu ya. Dia minum lah gitu. Akhirnya ya karena mikirnya "Ya udah obat kuat nih gitu ya supaya bisa juga akhirnya mungkin membahagiakan istri gitu kan ya. Diminumlah terus gitu. Akhirnya ternyata dia menggunakan narkoba gitu ya. Jadi bayangkan bisa bertahun-tahun teman-teman dialami makanya sifatnya kronis dan kambuhan. Kambuhan makanya dibilang makanya dibilang bahwa ketika eh, sudah selesai rehab bahwa penting untuk mempertahankan pemulihan karena selalu ada potensi untuk nanti kambuh misalnya ketika ketemu sama teman yang sama kayak dulu lingkungan yang sama gitu ya. Nah, penyakit ini ditandai dengan perilaku mencari dan menggunakan zat yang kompulsif ya kan. Kelihatan ya kompulsifnya ya kan. Meskipun memiliki konsekuensi yang merugikan. Udah tahu sebenarnya ada dampak-dampaknya tetap menggunakan zat tersebut berulang-ulang gitu ya. Oke, next. Nah, kalau menurut DSM-5 gitu ya, ini kan ada kategori-kategori ya untuk gangguan penggunaan zat. Nah, saya mungkin mau share apa namanya kategori-kategori ini berdasarkan contoh yang ditemuin ya dengan klien-klien ya gitu ya yang ditemui di lapangan. Nah, kalau yang impaired control memang pada akhirnya tadi ya kan awalnya mau coba-coba aja awal-awalnya sekedar apa namanya pengen tahu rasanya penasaran tapi habis itu kok enak ya gitu kan ya misalnya ngerasa gitu ya akhirnya makai lagi nggak nyangka kok bisa kayak gitu karena kita nggak pernah tahu teman-teman kerentanan badan kita kayak apa ada yang mungkin sekali coba habis itu baru beberapa bulan kemudian jadi rutin nah ada juga yang langsung gitu langsung make habis itu jadinya cepet banget meningkatnya hitungan minggu misalnya udah makanya jadi rutin gitu ya udah berusaha nih untuk berhenti. Ya, mereka ada pikiran bahwa saya bisa kok sih sebenarnya berhenti sendiri, nggak perlu ikutan rehab kayak gini. Padahal ketika dia mencoba berhenti gitu ya, karena penggunaannya juga memang sudah berat gitu ya. Dengan apa? Dengan saya ini dulu sih pindah dulu rumahnya gitu kan ya atau ikut pesantren dulu saya tinggal dulu di luar kota saya kerja dulu di luar kota misalnya ya, gitu ya pas balik lagi karena misalnya kerjanya sudah beres pesantrennya sudah beres tetap make lagi gitu ya karena apa misalnya teman-temannya masih di situ gitu ya udah coba untuk berhenti berapa minggu gitu ya tiba-tiba saya ada masalah lagi sama istri saya make lagi gitu ya nah kalau spend a great deal of time, bayangkan ada yang bertahun-tahun sampai rehabnya itu 3 kali gitu. Ya, untuk benar-benar bisa pulih misalnya. Bayangkan waktu yang dilalui dengan tadi rentang waktu yang juga penggunaannya kronis tadi, ya kan bisa kelihatan. Nah, ini intensifiernya tuh artinya ada craving istilahnya kan gitu ya. Craving kalau udah ketemu nih pemicu-pemicunya. Karena kita kalau di sesi sama kalian kita selalu bahas itu triggernya apa. Kira-kira yang bikin kamu make apa ya. Gitu ya. Ketika cravingnya apa. Waktu saya tadi misalnya lagi stres gitu ya. Lagi ketemu sama teman-teman saya. Waktu saya lagi lihat teman-teman saya make. Nah, ada muncul keinginan. Jadi saya ada rasanya jadi pengen banget craving ya. Nah, physical dependence kaitannya istilahnya ada tolerance sama withdrawal tolerance. Dia membutuhkan dosis yang lebih tinggi gitu ya untuk mendapatkan efek yang sama gitu ya. Jadi di sistem syarafnya itu udah kurang responsif lagi tuh si reseptornya gitu ya. Jadi dia butuh peningkatan dosis gitu ya biar tetap ngerasa high-nya tetap sama gitu ya. Nah, kalau istilahnya withdrawal, nah ketika dia menggunakan zat ya justru malah itu nggak normal ya kalau yang dulu pakai putau itu tuh sakitnya luar biasa
sakit banget, 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 banget. Buat ngatasinnya tuh kalau nggak dia ya nyari si putaunya lagi gitu ya, atau rasanya udah deh kayak pengen ngilang aja dari dunia ini gitu, saking sakitnya. Ada kecenderungan demikian teman-teman gitu ya, untuk melakukan apa berarti bunuh diri gitu ya, saking sakit banget. Nah jadi waktu itu tuh untuk detoksifikasinya, proses di awal detoksnya tuh di Putau tuh perjuangannya kita berasa banget gitu ya, ngelihat perjuangan. Kalau di Sabu juga kelihatan gitu ya, ada rasa-rasa keluhan fisiknya juga ada gitu ya. Jadi malah ketika nggak make malah ada keluhan-keluhan tadi gitu ya. Nah, itu artinya memang udah, artinya apa? Udah ada gangguan ya yang dialami. Next, Rizky Yus ya, udah tahu nih sebelumnya make eh, obat-obatan gitu ya. Sehari ada yang sampai 10 butir gitu ya, sekali minum atau nggak dibagi dia gitu. Itu tuh bikin dia overdosis. Tapi abis itu selamat karena ada temennya yang bawa nih ke gawat darurat ya kan. Setelah itu udah fit lagi, tetap make lagi, gitu kan? Ya udah tahu ada masalah, ya kan membahayakan fisiknya, tapi tetap make lagi. Ya, udah tahu nih kalau misalnya make, gitu kan ya udah dipaparin waktu rehab, ya kan resikonya demikian gitu kan. Nah, ketika keluar gitu kan ya masih juga misalnya gitu ya ada yang make. Karena memang karakteristiknya tadi kan ya kambuhan tadi. Social impairment kita bisa lihat ya teman-teman ya. Em, Kegagalannya itu kalau secara sosial ya, ada yang jadinya nggak bisa lanjut kuliah. Kalaupun lanjut kuliah, kuliahnya bermasalah, misalnya lama banget, misalnya kayak gitu ya. Ada yang akhirnya jadinya cuti dulu karena masih direhab gitu. Keluar masuk gitu ya, ada klien waktu itu SMA, dia pindah-pindah sekolahnya gitu karena ada masalah. Penggunaannya juga mendorong jadi lebih agresif, jadi berani tuh, jadinya dia berani untuk apa ikut ini tawuran gitu ya, udah kayak nggak ada rasanya tuh buat kayak pas tawuran tuh misalnya berantem gitu ya sama siswa dari sekolah lain gitu kan, gitu di eh, pendidikannya ya. Terus di pekerjaan ada yang kehilangan pekerjaannya. Ada di ketika kita kerja itu mau kerjanya juga di tes ya kan, biasanya ya ada tes apa namanya narkobanya. Nah, setelah masuk kantor juga ada ya, biasanya beberapa instansi pun yang secara random gitu ya waktunya untuk melakukan tes urin. Nah, ketika ketahuan gitu ya, ada yang akhirnya apa? Dikeluarkan. Ya, harus melalui pembinaan gitu ya, ada konsekuensi secara hukum terkait kode etik si profesinya juga gitu ya. Di rumah apa? Orang tua yang make otomatis pengasuhan sama anaknya juga jadi nggak maksimal dan optimal juga gitu ya. Malah memberikan contoh buat anak-anaknya juga untuk make misalnya kayak gitu ya. Dan ketika penggunaannya sudah berat tuh berasa bang, terlihat sekali gitu ya bahwa banyak waktunya memang akhirnya untuk menggunakan zat dalam apa namanya terlihatnya misalnya nongkrong sama teman-teman, main sama teman gitu-gitu ya, misalnya clubbing dan lain sebagainya gitu ya. Kegiatan-kegiatan tersebut lebih banyak gitu dibandingkan misalnya waktu sama keluarga. Jadi banyak juga yang akhirnya eh rencananya gitu ya di akhir ketika mereka mau pulang, rencananya apa? Lebih banyak waktu sama keluarga karena berasa banget waktu mereka itu lebih banyak jadinya sama lingkungan yang gitu ya, yang sering juga pakai bareng sama klien ini gitu ya. Oke, next. Hmm. Nah, terus gimana kita ngenalin penyalahguna narkotika ya? Tadi kita udah ngeliat nih eh, gejala-gejalanya dari DSM, pengkategorian gejalanya gitu ya, seperti apa. Terus gimana kita ngenalin penyalahguna narkotika tadi ya di lingkungan kita, di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau penggunaannya ini masih yang awal ya, coba-coba apa namanya belum rutin, masih situasional, rekreasional gitu ya. Eh, Kita belum cukup bisa
eh kalau ngelihat gitu ya dari luar aja belum ketahuan lah katakanlah gitu ya, yang mungkin bisa ngerasain lebih ke orang-orang yang terdekatnya gitu, misalnya keluarganya atau teman dekatnya ngerasa kok dia sekarang banyak bohong ya, bilangnya main ke rumah sahabatnya, kok pas ditelepon ke rumah sahabatnya sama orang tuanya misalnya gitu ya, kok nggak ada ya gitu ya, kok jadi lebih tertutup ya, biasanya terbuka nih sama kita teman-temannya atau sama orang tuanya, kok sekarang jadi lebih tertutup ya. Nah, ya gitu. Nah, kalau misalnya makin lama itu baru kelihatan dampak-dampak yang tadi ya, mungkin kalau udah pecandu mereka jadi kok rasanya agresif tadi gitu ya, mungkin lebih sering tadi kan ya, apa namanya, gampang kok berbeda pendapat dikit aja tuh kayaknya udah marahnya kayak diapain gitu kok ya, kayaknya saya melakukan kesalahan besar sekali ya gitu, padahal cuma ditegur aja, jangan pulang malam-malam ya misalnya gitu ya. Nah, sering mengurung diri di kamar, kamar mandi, menghindar bertemu keluarga, ya lama-lama makin tuh berkurang waktunya. Ya kan? Mungkin kalau dari sisi apa namanya di di badannya ada bekas sayatan, suntikan, terutama kalau dulu ya masih zamannya Putau gitu ya. Nah, terus kelihatan misalnya apalagi jalan sempoyongan kalau diajak ngomong bicaranya pelo gitu ya, kayak cadel-cadel gitu. Terus kok kalau di kelas tidur mulu, misalnya gitu kan ya, gitu. Terus kalau di rumahnya ditemukan alat bantu penggunaan, misalnya kayak gitu ya. Kadang-kala tuh kelihatannya mereka baik-baik aja waktu misalnya masih make, kayaknya ada beberapa zat gitu kan ya yang justru kalau mereka make tuh katanya misalnya jadinya bawaannya tuh justru lebih tadi kan ya, bersemangat sekolah mungkin kuliah kerja gitu ya, pas gak make baru ngedrop. Jadi kadang itu juga kalau kita nggak benar-benar pada akhirnya ya teman-teman ya benar-benar melakukan tes urin gitu ya, pembuktiannya juga jadi kurang gitu ya, kalau benar-benar, kalau kan mereka juga bukan tipe yang akan secara terbuka mengakui gitu ya. Jadi memang eh untuk kemudian dapat buktinya, kalau misalnya dari ditanya gitu yang nggak mengaku, katakanlah memang akhirnya tes urin itu gitu ya. Jadi kalau ngelihat ada teman-teman yang seperti ada orang di sekitarnya teman-teman yang seperti ini gitu ya, kita boleh curiga, cuma juga hati-hati untuk kemudian nggak ngejudge gitu kan ya, belum ada bukti juga langsung udah lu rehab segala macam ya gitu ya. Yang pada akhirnya tuh buat bawa dan apa namanya, menyadarkan itu prosesnya memang luar biasa gitu. Apalagi yang penggunaannya udah berat, butuh butuh kerjasama dari keluarga, instansi terkait gitu ya, mungkin juga teman-temannya bisa nyampein misalnya ke keluarga, misalnya kayak gitu, atau memotivasi gitu ya, gitu untuk sampai pada akhirnya mereka terbuka gitu ya, mengakui dan mau mencari bantuan. Nah, next. Nah, gimana sih kok bisa kayak gitu ya? Nah, untuk sampai seperti itu, tadi ada biopsikososial penjelasannya secara teoritis ya, yang mungkin juga teman-teman udah sama-sama mungkin belajar ya, bahwa dengan penjelasan ini ada interaksi antara eksternal diri individu atau penyalahguna itu, maksudnya dari si sosial, dan juga internal dirinya, yaitu si biologis dan psikologisnya ya. Jadi, akhirnya mereka itu saling berinteraksi satu sama lain untuk menjelaskan kenapa nih individu ini bisa menggunakan zat. Jadi sampai sekarang sih nggak ada penjelasan tunggal yang bisa menjelaskan mengapa seseorang itu sampai menyalahgunakan atau menggunakan zat gitu ya. Nah, kalau dari faktor biologis, ada penelitian yang menyampaikan bahwa ketika misalnya seseorang gitu ya, orang tuanya menggunakan zat, di sini contohnya alkohol gitu ya. Nah, kemungkinannya untuk menggunakan zat si anaknya ini adalah lebih besar ya dibandingin yang tidak mengonsumsi. Ya, bukan masalah jenis zatnya ya, cuma di sini bisa kita lihat bahwa secara genetik ketika orang tuanya ini menggunakan zat, maka ada kecenderungan perilaku adiksi itu ya, yang anak-anaknya juga bisa berpotensi untuk mengulangnya juga gitu ya. Nah, kalau secara psikologis kaitannya sama misalnya paparan terhadap kekerasan gitu ya. Terus juga misalnya adalah
Apakah misalnya ada masalah di perkembangannya gitu ya, apa misalnya conduct disorder kah, misalnya demikian. Selanjutnya juga fitur-fitur pribadi tertentu gitu ya, yang mungkin cenderung agresif, ada impulsifnya gitu ya, seneng sama apa namanya aktivitas yang menantang gitu kan ya. Demikian itu juga bisa lebih beresiko untuk menggunakan zat, apalagi yang juga ini kebutuhan untuk diterima lingkungannya besar gitu ya, tanpa punya eh, eh, batasan diri yang cukup kuat gitu ya, terutama di remaja-remaja tuh. Itu juga makanya kenapa banyak yang awal makanya tuh juga di remaja ya, dengan fitur pribadi tertentu ditambah lagi tahapan perkembangan meningkatkan potensinya juga gitu. Banyak kasus tuh mereka juga yang akhirnya kenapa make ya karena gimana ya bingung nolaknya gitu. Komunikasinya juga ada kendala gitu kan ya. Karena terbiasa apa ikut aja apa kata lingkungan misalnya gitu. Dari sisi sosial kita bisa melihat bahwa memang tadi tuh misalnya yang tinggal di daerah bandar, temennya ada yang make, itu kan semakin meningkatkan potensi ya. Jadi kebayang kalau dia tinggal memang di lingkungan yang ada bandarnya atau ada teman-temannya yang make, terus nawarin ya, terus secara psikologis dia memang misalnya anaknya itu cenderung apa ngikut-ngikut aja gitu ya, nggak punya pendirian misalnya kayak gitu tadi ya, kecenderungannya misalnya seperti itu gitu ya. Nah, akan lebih mudah kan gitu ya, ditambah lagi misalnya faktor tadi biologisnya, misalnya memang orang tuanya juga make. Nah, itu udah jadi apa namanya penggabungan yang luar biasa kuat kan untuk mengindikasikan bagaimana kemudian dia bisa sampai akhirnya make ya. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, terus gimana nih? Ya kan penanganannya gimana kita udah tahu ya. Kira-kira gambaran kasusnya dari penggunaan zat ini seperti apa. Terus bagaimana nih ya? Terakhir kita membahas penanganannya ya. Khususnya melalui rehabilitasi berkelanjutan yang di mana kalau kami di BNN gitu ya memang menggunakan rehabilitasi yang jenis ini gitu. Next. Nah, rehabilitasi berkelanjutan gitu ya, sebenarnya memang sudah ada aturannya bahwa rehabilitasi yang memang diterapkan di Indonesia ini gitu ya, karena BNN leading sektornya menggunakan istilah rehabilitasi berkelanjutan ini sebenarnya teman-teman ya. Jadi rehabilitasi itu sendiri ya, eh, sebenarnya kita mulai dulu istilah rehabilitasi itu sendiri ya. Jadi rehabilitasi kan serangkaian nih upaya pemulihan terpadu untuk untuk pecandu, penyalahguna, ataupun korban tadi ya. Yang mencakup ada kegiatannya ini ada penerimaan awal, penerimaan klien gitu ya. Terus ada juga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosialnya, lalu berlanjut hingga pasca rehabilitasi. Jadi berkelanjutannya tuh di sisi itu, ya. Next. Nah, jadi selanjutnya kita lihat ya, desain layanannya sebenarnya apa sih? Nah, di input ini tuh maksudnya yang penerimaan awal tadi, teman-teman. Ya, jadi klien datang nih, gitu ya, mau ke instansi apa namanya rehabilitasi ya, yang ada rawat jalannya, mau rawat inapnya, intinya ada yang datang, katakanlah. Nah, yang datang ini bisa sifatnya sukarela, ya, karena tersadar ya kliennya ini udah capek, ada yang bilang udah capek, udah mentok banget ketemu dampaknya yang emang benar-benar merugikan gitu ya. Misalnya apa? Ada yang misalnya udah ngeliat teman saya meninggal sis, ketangkep sih, saya nggak mau kayak gitu. Akhirnya ya udah saya mau rehab aja sih, saya bilang ke orang tua saya gitu. Ya, ada juga yang karena proses hukum, jadi ditangkap. Kalau ini mereka klien-klien seperti ini ya mau nggak mau ya, mau dalam hatinya sadar atau enggak ya akhirnya tetap dibawa untuk menjalani proses rehabilitasi karena memang putusannya itu kalau misalnya eh, di pengadilan tergantung ininya ya, memang tergantung kasusnya. Ada yang misalnya perlu menjalani rehab sekian bulan, ada yang masuk juga ke sel tapi juga eh, mesti menjalani rehabilitasi gitu ya, tergantung kasus-kasusnya. Nah, pada akhirnya dibawa gitu ya dan melakukan tadi tahapan penerima awal. Nah, di layanan itu mereka menerima tadi tuh ya, ada
terapi medisnya, psikologisnya, sosialnya, ya. Nah, setelah selesai ada proses lanjutan yaitu layanan pasca rehabilitasi, makanya berkelanjutan tuh kan, ya kan? Rehabilitasinya berkelanjutan. Nah, setelah selesai harapannya ada itu kan menjadi output ya bagi kami itu adalah eh, rehabilitasinya berarti sudah selesai ya dan harapannya itu kualitas hidupnya bisa meningkat di akhir para klien ini ya selain tentunya bisa mempertahankan pemulihannya jadi nggak sekedar apa namanya istilahnya nggak make lagi tapi juga ada peningkatan kualitas hidup dan istilahnya itu mempertahankan pemulihan tadi saya sebutkan ya pulih bukan sembuh karena memang secara organik ada kondisi yang memang tidak bisa diubah gitu ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti kemudian nggak bisa berfungsi sosial gitu kan ya. Gitu. Jadi istilahnya pulih bukan sembuh tadi. Oke. Nah, kalau misalnya kambuh ya, misalnya udah keluar kambuh balik lagi ke proses awal tadi ya melakukan pendaftaran lagi. Gitu ya. Next. Nah, di penerimaan awal apa aja yang dilakukan gitu ya. Nah, klien akan melalui proses pendaftaran, bisa online ya kalau di Balai Besar Rehabilitasi di Lido ada bisa online, bisa offline juga daftarnya gitu ya. Dengan apa namanya pandemi yang pernah terjadi gitu ya. Jadi pendaftaran pun bisa dilakukan secara online gitu. Terus dilakukan screening. Jadi ada alat ukurnya untuk nge-screening ya untuk mendeteksi dini gitu ya. Nih kliennya oke apa enggak ya? Nah, untuk konteksnya di daerah-daerah yang menerima laporan kan di BNN itu ada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota ada yang provinsi ya. Nah, ada program di mana eh, kami menjalin kerjasama gitu kan ya dengan instansi terkait ya jadi ada laporan dari masyarakat yang bisa menyampaikan ada seseorang nih ya yang terindikasi gitu ya boleh nggak BNN ngecek nah bisa datang kami ya gitu ya ke rumahnya mungkin gitu ya atau ke puskesmas kah atau yang belum ada layanannya gitu ya untuk bantu mendeteksi awal benar nggak nih gitu ya nah kami melakukan deteksi dini melalui screening yang menggunakan alat ukur namanya ASIS ada. Jadi cepat gitu ngeceknya. Nah, dilakukan juga tes urin di penerimaan awal ya. Tes urin. Nah, ada juga kemudian ketika memang dari screeningnya nih udah terindikasi oh make nih gitu ya. Nah, akhirnya di asesmen secara lebih mendalam. Kalau ini ada Addiction Severity Index yang kami juga gunakan gitu untuk melihat nih seberapa parah sih kondisinya gitu kan ya terkait penggunaannya gitu. Jadi lebih dalam lagi teman-teman kalau yang assessment ini karena sifatnya memang eh, nantinya untuk kami mengarahkan gitu ya kira-kira dengan masalah penggunaan zatnya yang di kategori keparahannya sekian, baiknya ke mana ya? Ke rawat jalan atau rawat inap gitu. Kalau rawat jalan tuh yang kategori ringan sedang. Kalau misalnya yang di rawat inap tuh sedang ke berat gitu ya. Kami juga nanti ngeliat gimana kira-kira ininya tadi kualitas hidupnya gitu ya, seperti apa gitu ya, tahapan perubahan perilakunya sudah seperti apa, apakah dia belum mau berubah, belum mau berhenti gitu ya, ataukah memang sudah istilahnya kontemplasi, mikir-mikir, atau jangan-jangan udah melakukan action, udah berusaha ya untuk benar-benar berhenti misalnya gitu ya. Nah, selanjutnya juga yang nantinya menerima rawatan itu akan diberikan informed consent ya untuk melanjutkan sebelum melanjutkan rawatannya. Seperti itu. Kalau di rawat inap, biasanya mereka yang melalui tahapan penerimaan awal ini juga dilakukan body spot tuh, body spot checking gitu. Karena jangan sampai pas masuk ya tempat rehabnya mereka bawa zat gitu ya. Jadi di awal juga mereka biasanya dicek tuh ya. Next. Nah, selanjutnya nih udah masuk kan, udah lewat katakanlah tadi
pendaftaran ya kan, udah dilihat sejauh mana gambaran permasalahannya ya kan, udah diarahkan ke rawat jalan, rawat inap beserta ya, beserta detail penanganannya itu mau seperti apa. Ya kan, berapa kali sesi konseling individunya, gitu ya. Terapi medis kira-kira perlu seperti apa, apakah perlu diskusi sama keluarga itu di awal kita tentukan, ya kan, rencana rawatannya. Nah, terus rawatan yang diterima ada rehabilitasi medis dan sosial tadi ya. Dan ini tuh bukannya berjalan sendiri-sendiri, bukan yang satu medis dulu, habis itu sosial, nggak seperti itu. Jadi beriringan. Di awal memang dominasinya rehabilitasi medis kelihatannya memang ya, karena terutama buat mereka yang mengalami withdrawal, kan ada proses detoksifikasi yang mesti dilalui ya. Jadi rehabilitasi medis ini karena memang kegiatannya tujuannya memang pengobatan ya secara fisik gitu kan ya, untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika tadi. Jadi diperiksa ya fisiknya gitu ya. Nah, termasuk di awal tadi juga ada tipis-tipis katakanlah gitu ya. Dicek juga gitu ya fisiknya gitu ya. Terus juga pemeriksaan penunjangnya lab. Di awal di kami gitu. Fisiknya juga dipastikan, ada pemeriksaan labnya ya kan, untuk tapi konteksnya untuk menentukan rencana rawatannya. Misalnya gitu ya. Nanti udah masuk, udah diterima, masuk masuk nih tata laksana putus zat kalau yang mengalami withdrawal, ada penyakit Kak, apa nih? Oh, ternyata pas dicek, kok ada keluhan batuk, batuk-batuknya udah 2 minggu lebih dicek tuh, ada TBC nggak, misalnya kayak gitu. Intervensi krisis, mungkin ada mereka yang nggak mau direhab, maunya pulang aja. Nah, kalau dirawat inap tantangannya gitu. Ya, kalau rawat jalan nggak datang. Saya dijadwalkan 5 kali pertemuan, ya kan? Tapi nggak datang sampai full 5 kali. Misalnya gitu kalau tantangan di rawat jalan. Nah, intervensi krisis ini pun rehabilitasi medis dilibatkan. Ada percobaan bunuh diri, rehabilitasi medis juga dilibatkan. Karena di sini kan ada dokter, ada psikiater juga kalau di layanan yang rehabilitasi rawat inapnya ya, gitu. Ya, terus juga eh, perawat kami ada kalau di yang rawat inap, ada dokter gigi juga, ya, ada eh, radiolognya juga, gitu kan ya, ada laborannya juga, gitu, ya, ada juga eh, yang menangani kaitannya sama gizi, gitu. Ya, kira-kira gambarannya untuk medis seperti itu. Nah, terus rehabilitasi sosial nih apa ya? Next. Nah, kalau sosial, nih kok sosial tuh psikologinya di mana gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu, definisi rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, nah mental di sini maupun Aduh, sosial, agar bekas pecandu bisa tadi kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat. Jadi sebenarnya dalam ini rehabilitasi sosial berat ini, badan orang 44 tahun 48. istilahnya adalah sebenarnya intervensi psikososial, teman-teman, yang dimaksud. Gitu ya. Jadi pendekatannya arahnya sekarang intervensi psikososial, jadi multidisiplin, katakanlah gitu ya. Kita bisa lihat ya, fisik disebutin lagi gitu ya. Misalnya gitu. Walaupun sebenarnya mungkin nggak sedominan katakanlah ketika memang di awal ada kondisi misalnya withdrawal, misalnya kayak gitu. Misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau di intervensi sosial, psikososial tuh kalau di kami, setelah menjalani proses monitoring di awal pendaftaran, melalui layanan monitoring, evaluasi fisik dulu tuh, kira-kira 28 hari, gitu kan ya. Nah, habis itu mereka masuk ke intervensi psikososialnya yang lebih dominan, gitu ya. Karena dianggap, wah fisiknya sudah siap, udah melalui tadi tuh withdrawalnya, udah dikasih sosialisasi juga, programnya kayak apa. Nah, masuk tuh ke rehabilitasi sosial yang sifatnya sebenarnya intervensi psikososial ini. Ya, nah kayak apa kegiatannya? Next. Nah, intervensi psikososialnya ini ada eh, memang perbedaan ya antara rawat jalan rawat inap. Karena kalau di rawat jalan kan tadi ya
kategori ringan sampai sedang. Nah, konseling individual ada tekniknya konseling dasar, wawancara motivasi, motivational interviewing gitu ya, terapi kognitif perilaku atau CBT ya. Ada konseling kelompok juga ya supaya mereka saling ketemu sama-sama yang dengan kondisi yang sama gitu kan ya, atau melalui paparan itu kelas-kelas misalnya gitu ya. Seminar sih, lebih ke seminar. Nah, terus ada pelibatan keluarga pasangan juga, barangkali juga wah kelihatannya keluarga perlu psikoedukasi misalnya. Pencegahan kekambuhan dalam sesi konseling itu tema-tema yang diberikan diantaranya pencegahan kekambuhan. Ada pemeriksaan psikologis juga di rawat jalan jika memang diperlukan misalnya menggunakan alat tes tertentu gitu kan ya. Mungkin ada keluhan psikis yang lebih mendalam selain adiksinya itu bisa dilakukan juga. Intervensi krisis gitu kan ya juga dilakukan dan ada layanan pasca rehabilitasi gitu ya. Nah, di rawat inap ya ini tadi ya, intervensi psikososialnya tuh di awal tuh, waktu masih monitoring evaluasi psikis dan fisiknya itu, kan juga diberikan. Kira-kira apa aja ya yang akan eh, teman-teman gitu ya, maksudnya klien-klien ini hadapin di proses rehabilitasi selanjutnya, istilahnya di program gitu ya. Nah, di program itu apa aja yang teman-teman akan apa namanya dapatkan, termasuk diberikan seminar-seminar dasar bahaya narkoba gitu ya. Nah, selanjutnya ada layanan konseling individual sama konseling dasar, wawancara motivasi, terapi kognitif perilaku, umumnya itu. Terus juga konseling kelompok ya, konseling-konseling kelompok sama bisa dalam bentuk seminar-seminar gitu kan ya. Terus juga ada pelibatan keluarga atau pasangan. Jadi kalau ada kasus-kasus tertentu keluarganya untuk diundang untuk datang dan melakukan family dialogue. Ada juga family support group sih. Family support group tuh keluarga-keluarga diajak gitu ya untuk kemudian misalnya mengikuti seminar-seminar misalnya gitu ya. Ada kegiatan kelompok tematik ini juga sebenarnya kelas-kelas yang punya tema tertentu gitu ya, kayak temanya ada pencegahan kekambuhan, membina hubungan sehat, keterampilan komunikasi asertif, terkait masalah hukum gitu ya. Nah, itu tuh mereka mengikutinya sesuai dengan masalah mereka. Kalau misalnya ada yang masalahnya sama konflik dengan pasangan, nah kita arahkan misalnya membina hubungan sehat, mengelola emosi juga ada untuk memang mereka-mereka yang masalah agresivitas misalnya ya. Ada sesi kelompok umum juga, spiritual session. Nah, kalau di rawat inap ada juga nih ketemu sama pemuka agama terkaitnya. Nah, kalau probing ini lebih kegiatan untuk lebih mengenal dirinya. Ada juga pelatihan-pelatihan vokasional, ya, gitu untuk membantu kira-kira keterampilan mereka apa ya yang bisa kemudian dikembangkan gitu ya. Harapannya nanti bisa diterapkan juga di luar ya. Jadi walaupun pasca rehabilitasi di awal gitu ya kelihatannya ada di luar rehabilitasi sosial. Nah, tapi kalau dilihat lebih utuh intervensi psikososial sebenarnya si pasca rehabilitasi itu juga bagian dari intervensi psikososial. Teman-teman hanya memang itu fokus setelah nih ibaratnya udah beneran rehab selesai lanjut ke pasca rehabilitasi di next kegiatannya. Itu ya, nah ini kan pembinaan lanjutan ya teman-teman ya, pembinaan lanjutan ya. Tapi pasca rehabilitasi ini kalau dilihat kegiatan ya intervensi psikososial gitu ya. Nah, pembinaan lanjutan setelah menjalani rehabilitasi gitu ya, yang merupakan bagian yang integral. Nah, mereka akan dipantau, klien-klien yang udah selesai rehab akan dipantau kondisi fisik, psikis, sosial lingkungannya. Jadi diajak ngobrol juga sesi individual gitu ya. Gimana setelah rehab, mungkin ada kendala-kendala yang masih dialami gitu ya. Dan timnya juga memberikan pendampingan ya, gimana mereka bisa memperoleh lingkungan yang mendukung ya. Oh, mungkin masih butuh ya ngobrol sama orang tuanya, misalnya ya, untuk mengatasi isu-isu nih setelah dia rehab.
Nah, untuk mengembangkan jejaring supaya bisa produktif kan harapannya dengan jejaring ini bisa menambah ya, menambah input-input kira-kira mereka misalnya tempat kerjanya di mana gitu ya, dikenalkan dengan keterampilan-keterampilan tertentu, terutama yang habis dari rawat jalan. Kalau rawat inap kan memang di dalam eh, tempat rehabnya sendiri sudah diberikan tadi keterampilan vokasional. Nah, bisa jadi kalau mereka rawat jalan kan belum juga, belum menerima dan perlu itu. Nah, jadi di pasca rehabilitasi ini juga diberikan. Seperti itu ya. Nah, jadi kegiatannya itu sebenarnya di pasca rehab ini ada beberapa yang bentuknya juga kok seminar lagi, misalnya gitu ya, kok kegiatan kelompok lagi, kok sesi individual lagi. Cuma eh, tema-tema yang diangkatnya tuh berbeda gitu ya. Tujuannya juga berbeda. Oke, next. Nah, terus gimana nih teman-teman? Kalau teman-teman mengetahui di sekitarnya ada penyalahgunaan narkoba, boleh banget diajak, dimotivasi, terus diajak untuk melapor ke instansi penerima wajib lapor. Ya, bisa ke BNNP, BNNK terdekat ya, gitu ya, yang di dekat rumahnya misalnya gitu ya. Balai Besar Rehabilitasi BNN ada di Lido, ada juga balai Ataloka, rawat inap juga tapi skalanya kliennya lebih sedikit yang diterima gitu ya. Dan itu sifatnya rahasia dan gratis ya, karena dikelola pemerintah, jadi anggarannya dari pemerintah ya. Kerahasiaan terjamin dan gratis juga. Di Kementerian Kesehatan juga ada IPWL, kayak misalnya Puskesmas IPWL. Nah, itu juga bisa menerima ya teman-teman ya. Nanti bisa juga diarahkan ke rumah sakit, kayak Rumah Sakit Marzuki Mahdi misalnya kalau di Bogor. Nah, itu punyanya Kementerian Kesehatan. Kemensos juga ada gitu ya, alternatif-alternatif lainnya ya, gitu ya. Jadi silahkan yang suka rela melaporkan nggak akan ditangkap oleh pihak polisian. Jadi kalau misalnya saya direhab di BNN nanti cerita-cerita saya dilaporin nggak nih ke polisi ya? Enggak gitu kan ya, kan lagi berobat. Sebenarnya kan gitu ya teman-teman ya. Gitu ya. Oke, jadi silahkan diakses untuk mengetahui lebih lanjut tata cara pendaftarannya ya. Seperti itu. Nah, jadi demikian nih teman-teman ya materi yang saya berikan ya. Semoga bermanfaat dan saya juga terbuka jika ada yang mau bertanya, silahkan. Luar biasa sekali penjelasannya terkait penyalahgunaan zat dan juga penanganannya. Semoga informasi yang telah disampaikan tentunya dapat memperkaya wawasan kita semua. Baik teman-teman, langsung saja saatnya sesi kita diskusi dan tanya jawab. Dipersilakan untuk menyebutkan nama dan juga pertanyaannya. Monggo, di sini sudah ada Abiyu, Pradipta Citra. Silakan Abiyu. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Izin perkenalkan, nama saya Abi Lutfi Fikri dari kelas F4. Saya izin bertanya Ibu, Eh, kan kalau misalnya kita itu hmm, ada nih di sekitar kita yang menggunakan narkoba, terus kita lapor. Nah, mindsetnya dia kan, oh ditangkap nih sama polisi gitu. Terus masuk criminal record nih gitu. Itu apakah benar Bu akan ditangkap gitu, terus masuk criminal record atau gimana ya Bu? Terima kasih, itu pertanyaan dari saya Bu. Untuk membujuknya tuh agak susah Bu. Baik, Mas Abiu, terima kasih pertanyaannya. Ya, ini banyak banget dijumpai kasus demikian ya, Mas Abiu ya. Jadi kalau misalnya kita dianggapnya kalau misalnya lapor tuh artinya adalah langsung tercatat di kepolisian kalau kita melakukan tindak kejahatan. Nah, perlu diketahui bahwa ketika seorang individu memang hanya menyalahgunakan saja, ya, atau mungkin sampai kategorinya memang menggunakan secara rutin sampai kecanduan misalnya gitu ya. Nah, mereka ini tidak dianggap sebagai suatu kriminal gitu ya. Karena apa? Dianggapnya sebagai individu yang membutuhkan bantuan gitu ya. Secara medis. Kan di awal kita tadi sama-sama melihat ya bahwa sebenarnya adiksi ini penyakit kronis kambuhan.
Jadi otomatis kalau hanya menggunakan dia nggak mengedarkan ya, gitu ya, nggak mengedarkan, hanya memang bermasalah dalam penggunaannya, walaupun dilaporkannya dalam artian ke kantor polisi, cuma nanti polisi juga akan mendorong untuk mengirimnya ke tempat rehab gitu ya. Cuman kalau lapornya ke polisi memang akan agak shock ya kan, karena belum apa-apa ketemu polisi itu kan udah kayaknya ya mindsetnya pasti di klien ini gitu ya udah kayak wah gue ngelakuin kesalahan bertentangan sama hukum nih gitu ya udah bakal dipenjara nih gitu ya, atau ada mungkin misalnya nggak bisa langsung rawat inap ya udah sama polisinya ditaruh dulu di sel misalnya gitu kan ya, karena misalnya nggak bisa langsung dibawa itu kan sebenarnya jadi bawaannya tuh memang agak traumatis gitu ya, walaupun sebenarnya kalau dicatat di hukum sih enggak gitu ya, malah didorong untuk mengikuti rehab. Beda halnya kalau yang memang udah make mengedarkan juga pasti ada konsekuensi hukum yang mesti dijalani. Makanya ada beberapa kasus yang selain mereka itu menjalani apa namanya konsekuensi hukum, misalnya di penjara. Nah, putusannya juga mereka perlu menjalani rehabilitasi gitu ya. Ada juga yang kata ternyata di pengadilan gak terbukti mengedarkan, tapi karena terbukti menggunakan, jadinya mereka putusannya adalah rehabilitasi sekian bulan, misalnya gitu. Ya, nah kalau untuk menghindari tadi tuh ya temen yang kayaknya akan ketakutan deh kalau dilaporkan polisi. Nah, lapornya boleh tadi ke instansi kesehatan gitu ya, ke puskesmas. Nah, teknik motivasinya boleh nanti teman-teman eh, sama-sama belajar lebih lanjut tentang motivational interviewing gitu ya. Coba dideketin dulu temennya gitu ya. Kalau yang kategorinya belum masih coba-coba, masih ringan. Saya yakin teman-teman punya eh, kompetensi untuk itu gitu ya. Diberikan misalnya penjelasan dampaknya seperti apa, gitu kan ya. Kira-kira hal positif apa kalau rehab? Ada kekhawatiran apa dari mereka? Misalnya takut nih kalau direhab kayak tadi tuh. Pasti dibawanya ke polisi, padahal sebenarnya kita bisa kasih tahu juga nggak mesti kedua kantor polisi kok, gitu ya gitu. Kalaupun dirasa wah kayaknya konteksnya udah berat banget ini, ya nggak apa-apa kalau teman-teman merasa perlu nyari bantuan misalnya gitu ya dari instansi terkait atau ke orang tuanya atau lain sebagainya, tergantung case by case sih gitu. Karena ada beberapa juga mereka yang nggak mau jangan orang tua gue tahu ya, jangan orang tua tahu. Nah gitu. Jadi itu case by case sih. Akhirnya ada motivasi-motivasi yang ketika case-nya berbeda tuh akhirnya cara pendekatannya juga beda atau penanganannya beda juga gitu. Kira-kira gitu Mas Abiu. Gimana? Sudah cukup jelas? Sepertinya sudah cukup jelas, sudah disampaikan di chat. Lalu Baik. selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Clarita. Kalau semisal ada klien yang kasusnya sudah parah, kemudian keluarga dari klien tersebut menolak untuk membantu dalam proses rehabilitasi karena merasa kecewa dengan klien, bagaimana meyakinkan keluarga tersebut, Ibu? Baik, terima kasih Mbak Clarita ya. Nah, ini juga di lapangan sering terjadi, gitu ya. Secara hukum sebenarnya ada aturannya bahwa ketika kita sebagai keluarga gitu ya, amit-amit lah, maksudnya jangan sampai ada keluarga gitu kan ya, yang misalnya anggotanya bermasalah nih terkait gangguan penggunaan zat, menyalahgunakan gitu ya. Sebenarnya ketika keluarganya ini nggak melaporkan, keluarganya ini juga ada konsekuensi hukumnya teman-teman ibu gitu ya sebenarnya. Jadi ada konsekuensi hukum yang sebenarnya bisa kita terima, hanya saja memang edukasi terkait ini memang masih minim gitu ya. Nah, kalau kita juga langsung mengancam atau orang bilang ibu nanti ibu juga konsekuensi itu kan juga akhirnya bisa jadi malah pendekatan kita ke keluarga juga jadinya eh, kurang tepat gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman eh, boleh melakukan pendekatan sebenarnya ke keluarga. Awalnya memang pendekatan dulu, raport ya kalau kita belajar konseling tuh ini mesti benar-benar kalau di klien apa namanya penggunaan zat dan keluarganya juga gitu ya.
Nah, dari sini ketika kita hubungannya sudah baik gitu ya, kalau teman-teman merasa nih, teman-teman cukup dekat gitu ya, eh, dan kira-kira penjelasannya bisa diterima, silahkan teman-teman menyampaikan gitu ya. Apa namanya rehabilitasi itu apa pentingnya rehabilitasi rehabilitasi seperti itu. Tapi kalau dirasa teman-teman wah karena udah parah keluarga klien juga menolaknya tegas sekali gitu kan ya, ayahnya wah mana mungkin lah saya ini yang cuma temennya anaknya ini bisa didengerin. Nah, di situ teman-teman artinya sudah perlu mencari bantuan. Ya, mencari bantuannya kemana boleh misalnya tadi gitu ya, melaporkan ke tergantung Mbak case by case juga gitu ya. Kalau misalnya anaknya ini sudah mengganggu sampai ke masyarakat, bisa ke misalnya tokoh masyarakat sekitarnya gitu ya. Dari situ menyambungkan nanti ke BNN ngasih edukasi gitu. Karena kalau teman-teman sendiri belum tentu gitu bisa didengarkan, apalagi kalau kliennya itu sudah menolak. Kadang di lapangan pun kami juga gitu. Kalau udah yang kenceng banget nih keluarganya ya, misalnya karena anaknya ini anaknya kepala desa misalnya gitu kan ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita kerja sama tokoh pemuka agama di sana misalnya gitu untuk siapa yang kira-kira mau didengerin lah sama keluarganya ya. Untuk kemudian membujuk, membuka kira-kira keluhannya dari mereka khawatirannya apa. Gitu sih teman-teman. Dan percayalah ketika itu gagal memang pada akhirnya ini semua tuh proses gitu. Karena dari buat buat klien pun ada yang kayak masih takut-takut mundur lagi, takut-takut mundur lagi gitu ya. Yang penting kita konsisten. Konsisten aja di situ. Gitu. Baik, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Mengingatkan juga bagi teman-teman untuk silakan mengisi presensi melalui link yang sudah di-share di kolom chat tersebut. Satu lagi masih ada pertanyaan dari Ninda. Apakah ada kasus yang paling unik yang pernah Ibu temui? Apakah ada kondisi di mana pengguna yang masih di tahap coba-coba, belum pecandu berat, bisa pulih tanpa melalui rehabilitasi? Jadi saya jawab dulu ya Ibu izin Mbak. Untuk pertanyaan kedua nih, apakah yang tahap coba-coba bisa pulih tanpa melalui rehabilitasi? Kalau saya bilang, kalau individunya, insight-nya ini luar biasa ya, gitu ya Bu ya, dan segera mendorong diri untuk mencari, mengedukasi diri katakanlah gitu ya, ini sebenarnya apa sih tadi yang saya konsumsi nih gitu ya, kok rasanya, kan pas coba itu kan ada efeknya tuh, ya kan, pas coba kok efeknya gini ya, gitu ya, nah itu bisa terbantu gitu ya. Nah, cuma kompleksitas di luar dirinya ini kan kita nggak tahu nih gitu ya sekuat apa misalnya ajakan teman-temannya gitu. Sebenarnya itu sih juga yang perlu dilihat. Jadi kalau misalnya kondisi di mana pengguna masih coba-coba bisa pulih tanpa rehabilitasi, bisa dengan catatan-catatan tertentu gitu ya, case by case, balik lagi case by case. Jadi bisa misalnya dengan insight-nya itu kuat, dia nggak ketemu lagi sama yang tadi tuh misalnya nawarin gitu ya. Kalau individunya bisa edukasi diri kan berarti dorongan dari dirinya apa yang penasaran minimal jadi udah bisa dengan edukasi yang baik ya, apa itu bahaya narkoba, harapannya jadi udah hilang gitu kan ya, gitu. Dengan misalnya jadi fokus sama kegiatan yang lebih positif, harapannya juga bisa terbantu. Terus juga kalau misalnya tadi bisa misalnya lingkungannya udah nggak ada yang pakai lagi misalnya gitu karena itu juga bisa semakin meningkatkan potensinya gitu ya. Nah, eh, dengan alasan belum terlalu lama efek kecanduannya dan yakin bahwa pasti tidak kecanduan. Nah, itu kan mesti dari edukasi ya, bahwa informasi itu benar atau enggak. Harapannya dengan edukasi yang tepat gitu ya, itu juga bisa akhirnya bisa di counter gitu. Baik lagi, karena kerentanan kita beda-beda. Ya, kita nggak pernah tahu sekalinya coba langsung meningkat nggak, ya kan gitu. Karena jadi lebih baik ya nggak usah sama sekali gitu ya. Nah, terus kasus yang paling unik. Kasusnya banyak, cuma buat saya kasus yang paling unik itu adalah saya punya klien, riwayat penggunaan zatnya ada, riwayat kasus hukumnya juga banyak, pernah melakukan pembunuhan,
pernah berhadapan sama bandar yang kategorinya udah luar biasa, punya masalah dengan istrinya juga, istrinya udah mau minta cerai. Jadi itu kasus yang uniknya tuh dalam menurut saya belum pernah ketemu dengan gambaran sekompleks itu sih. Yang jadi unik karena mau ngelihat apa aja semua itu ada. Dan buat teman-teman yang tertarik sama apa namanya gangguan penggunaan zat, dalam perjalanannya akan menemukan awalnya zat. Cuma pas digali ke lebih dalam tuh banyak banget teman-teman perjalanan hidup mereka yang akhirnya membuat kita juga jadi belajar ya, belajar hidup, belajar termasuk ilmu kita juga yang kita belajarin di kampus gitu ya. Jadi akhirnya memang teman-teman kalau mau masuk ke dunia psikologi dan kasus-kasus yang ada di ASM 5 itu dengan terjun ke penggunaan zat ini secara nggak langsung gitu ya, ternyata perjalanannya membawa kita juga melihat keberagaman itu. Demikian. Baik, mungkin apakah ada yang ingin bertanya lagi? Terima kasih juga untuk Kak Abiyu, Kak Clarita, dan juga Kak Ninda atas pertanyaan yang sudah diajukan. Kami masih memberikan kesempatan untuk uh, bertanya, nggih, mumpung dengan pakarnya nih. Dan mengingatkan kembali untuk mengisi presensi. Tampaknya sudah tidak ada lagi, nggih, Ibu. Baik, sebelum kita akhiri, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, bahwasanya narkoba yang mencakup narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya yang biasanya dimulai dari tahap coba-coba hingga penggunaan rutin dan ketergantungan tentunya memiliki dampak yang tidak hanya pada aspek fisik, tapi juga psikologi, sosial, dan juga ekonomi bagi penggunanya. Adapun penanganannya dilakukan secara holistik, salah satunya melalui rehabilitasi berkelanjutan, termasuk di dalamnya ada rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, hingga layanan pasca rehabilitasi yang tentunya harus dilakukan secara konsisten. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kami juga berharap wawasan yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pradipta Citra yang telah meluangkan waktu dan juga berbagi pengetahuan serta pengalaman yang luar biasa dan berharga ini. Serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih, Bu Bona, teman-teman semua, Bu Terima kasih Pradipta. teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai bertemu di lain kesempatan ya. Terima kasih, Bu.